Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagi kita semua dimanapun anak-anak berada, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan tentang mitigasi bencana. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang konsep mitigasi bencana, ini tentunya adalah konsep yang holistik, di mana konsep ini berbicara bagaimana sebuah upaya mitigasi bencana itu menjadi titik poin dalam sebuah variabel perencanaan secara optimal. Coba kita lihat, jika kita melihat secara spasial, tentunya seorang planner itu harus paham betul di mana lokasi yang akan direncanakan. Contoh misalkan, kita sekarang berada di Jawa. Ya, di Jawa yang notabene-nya secara kajian resiko bencana hanya ada katakanlah misalkan tsunami, ya. Katakanlah tsunami, misalkan gunung meletus, ya lumpur lapindo, mungkin ya puting beliung. Tapi coba suatu saat jika kita dikirim ke Kalimantan, di mana bencana-bencana tersebut kurang lebih tidak akan pernah ada di Kalimantan. Contoh gempa bumi juga sifatnya sangat kecil sekali terjadi di Kalimantan. Tsunami juga kemungkinan potensinya sangat kecil jika terjadi di Kalimantan. Nah, hal seperti inilah yang harus kita pahami, bahwa seorang planner itu harus memahami konsep mitigasi secara paripurna, secara utuh, di mana ketika kita berbicara perencanaan bagaimana kondisi wilayahnya itu, oh ternyata rentan terhadap kondisi gempa bumi, oh harusnya dokumen perencanaan harus seperti ini. Ketika kita berada di Kalimantan, potensi resiko bencana katakanlah kebakaran gambut dan sebagainya, oh nanti dokumen perencanaannya harus seperti ini. Nah, hal seperti inilah sebenarnya konsep keuangan yang harus dipahami oleh seorang planner. Nah, teman-teman sekalian, jika kita berbicara sebuah konsep keuangan, tentunya harus berpikirnya secara makro, jangan secara mikro. Karena apa? Karena seorang planner itu dituntut sebuah produk perencanaan itu benar-benar low risk terhadap potensi bencana. Resikonya sangat rendah. Nah, teman-teman sekalian, coba nanti teman-teman pahami secara utuh bagaimana kita ketika memahami sebuah konsep perencanaan itu berbasis konsep spasial. Itu yang harus kita pahami. Oke, teman-teman sekalian, intinya yang Bapak sampaikan adalah teman-teman harus paham secara keuangan di mana ketika kita menginginkan sebuah produk perencanaan itu. Oke, cukup sekian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.